Seorang pemuda mencintai tetangganya sendiri, seorang wanita yang sudah berumur bahkan punya suami. Saat menyatakan cinta kepada wanita tersebut tentu saja ditolak, namun tak terima. Hingga akhirnya lebih memilih menghabisi wanita tersebut saat sang suami tak ada. Seorang wanita bernama Rohmah tinggal dengan suaminya dan 2 anaknya. Rohmah sendiri sudah berumur 51 tahun, bahkan sang suami pun sama berumur 50-an. Sudah cukup lama berumah tangga, pasangan ini pun punya 2 anak. Keluarga pasangan ini pun kini tinggal berdua karena 2 anak mereka lebih memilih ikut pesantren dan tak tinggal di rumah. Suami Rohmah sendiri bekerja sebagai buruh, sementara Rohmah jadi ibu rumah tangga. Tak pernah bermasalah dengan siapapun, pasangan ini selalu berbagi bahkan rajin dalam kajian masjid. Di dekat rumah mereka, ternyata ada seorang pemuda yang tinggal bernama Budi Santoso, 27 tahun. Budi sendiri bekerja sebagai pengrajin batu dan tinggal di sana. Dikenal sebagai lelaki yang tertutup, diam, bahkan dirinya tak kenal dengan para tetangga. Setiap lewat selalu menundukkan kepala seakan dirinya tak percaya diri. Namun ternyata tanpa siapapun tahu, Budi naksir Bu Rohmah, tetangga dekatnya sendiri. Meskipun berbeda 18 tahun, nampaknya tak masalah untuk seorang Budi. Saat Budi tahu Rohmah sudah punya istri pun nampaknya Budi tak peduli. Di awal semuanya biasa saja, Budi pun bahkan kerap saling bertanya dengan suami dari Rohmah. Meskipun lama-lama sedikit terganggu karena Budi kerap merayu Bu Rohmah dan bahkan selalu melontarkan kata-kata yang menurut Mbak Rohmah itu tak masuk akal dan nampak tak sopan. Apalagi nampaknya belakangan suami dari Bu Rohmah tak suka pada Budi. Mengetahui kalau Budi menyukai istrinya, mereka pun akhirnya menjaga jarak. Bahkan belakangan suami dari Rohmah sendiri menyebutkan Budi adalah seorang maling. Bukan tanpa alasan, memang terlihat Budi sendiri sering mengambil air di masjid untuk keperluannya di rumah. Ucapan itu pun sering dilontarkan oleh suami Rohmah di depan banyak orang, membuat Rudi sakit hati dan nampaknya Budi menyimpan dendam. Bahkan Budi pun dalam hatinya berencana untuk memberikan pelajaran kepada keluarga Rohmah. Malam itu saat hari sepi, Budi pun ke rumah Bu Rohmah lewat pintu belakang. Saat itu Budi tahu kalau Bu Rohmah memang dengan sang suami sedang tak ada di rumah. Tak lama Budi pun bersembunyi di bawah kolong meja rumah Bu Rohmah. Tak lama setelah di pengajian, Bu Rohmah pulang duluan dan sang suami masih ngobrol dengan bapak-bapak. Tanpa Bu Rohmah tahu kalau ternyata di rumah sudah ada yang menungguinya berniat jahat. Bu Rohmah masuk ke dalam, langsung saja Budi pun membekap Bu Rohmah, menyerangnya dan bahkan mengeluarkan senjata tajam. Bu Rohmah saat itu kaget mencoba melawan, namun nampaknya langsung dipukul Budi. Terbetut terjatuh mengenai kursi, Bu Rohmah sendiri mengeluarkan cairan merah dan langsung ditikam beberapa kali oleh Budi. Bahkan di sana pun ada kunci tang langsung memukul ke bagian kepala Bu Rohmah hingga akhirnya Bu Rohmah tak bernyawa. Sempat ingin memperkosa Bu Rohmah dan sempat membuka baju, namun nampaknya Budi sadar waktu tak memungkinkan dan takut suami Bu Rohmah pulang. Budi pun langsung kabur lewat pintu belakang dan Budi pun ke rumah bersih-bersih dan berakting seperti tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian suami Bu Rohmah pulang dari masjid, namun kaget pintu terkunci. Saat diketuk tak ada jawaban, bahkan dirinya pun cukup lama menunggu. Hingga akhirnya suami Bu Rohmah pun masuk lewat jendela. Namun nampak kaget menemukan sang istri sudah tak bernyawa dengan penuh cairan merah. Suami dari Bu Rohmah pun langsung berteriak melaporkan kepada tetangga dan tak lama para tetangga pun lapor polisi. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, membawa jasad ke rumah sakit dan interogasi suami Ibu Rohmah. Hasil otopsi menyebutkan Bu Rohmah mendapatkan penganiayaan bahkan tikaman sebelum dirinya berpulang. Bahkan menurut pihak kepolisian tak ada barang yang hilang hingga yakin ini bukanlah perampokan. Menanyai lagi suami Ibu Rohmah dan para tetangga, bahkan saat itu Budi pun sempat ditanyai. Namun dari semua tetangga hanya Budi yang mencurigakan menurut pihak kepolisian. Budi hanya diam di kamarnya dan tak keluar saat warga penasaran dan takut karena ada kejadian ini. Polisi pun menanyai Budi lagi karena penasaran, namun jawaban kedua berbelit-belit membuat polisi yakin dan membawa Budi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Apalagi setelah diperiksa oleh pihak medis, ternyata ada sidik jari di jasad Ibu Rohmah yang ternyata sidik jari tersebut milik dari Budi. Kini Budi pun tak bisa mengelak lagi, pihak polisian yakin Budilah pelakunya. Hingga akhirnya Budi pun mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif karena dendam kepada keluarga mereka. Menurut Budi, suami Bu Rohmah menuduhnya maling air masjid, padahal Budi sendiri hanya sekali mengambil air tersebut. Sementara kepada Bu Rohmah, dirinya kesal karena Bu Rohmah tak pernah menanggapi.
Mengungkapkan kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, tak bisa move on dan merasa kalau dirinya mencintai Bu Rohmah, namun Bu Rohmah menolak dirinya. Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Budi pun mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Para tetangga pun tak menyangka dengan kelakuan Budi, tak menyangka kalau Budi menyukai Bu Rohmah yang usianya cukup jauh bahkan bisa melakukan hal ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.